Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama sultanun jair, penguasa yang diktator, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat, tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya, dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan lumbuang pahui ewe sungang. Bilang Pak nggak ngerti. Dia hanya peduli tentang isi lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya, dia lihat, dia satroni apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan. Ternyata ada. Di tengah malam, suara anak, beberapa anak menangis. Dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Asy'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, "Mak, lapar, Mak." Yang ini menangis, "Lapar, Mak." Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa, "Sabar ya nak ya, ini nanti masak." "Kok belum masak-masak?" kata si anak. "Tidurlah dulu, nanti udah masak mak bangunin ya." Umar melihat, ya pintunya hanya pakai, saking miskinnya Pak, hanya pakai gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, "Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu tua ini melihat, "Siapa kalian?" "Kami orang lewat, Bu." "Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua?" Ibu itu diam. "Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya." Ibu itu diam. "Ibu lagi masak apa?" "Kau lihatlah sendiri," katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu direbus. Kapan masaknya batu? "Bu, sejak kapan ini, Bu?" "Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari nggak makan, mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meninabobokan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu, nak ini nanti masak." "Lah kapan mau masaknya? Batu." Apa kata ibu ini? "Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami." Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah. Tapi kami kelaparan, dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi melihat memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan ibu tua ini berkata, "Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini." Menggigil Umar. Dia pun keluar. Diiringi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia langsung ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan, jangan engkau? Atau biarkan di pundak saya," kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah, Pak. Kata Umar, "Jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri," kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, "Bu, ini Bu, masakan yang benar untuk anak ibu." Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? "Kalaulah Amirul Mukminin kami Umar bin Khattab seperti engkau orangnya." Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak tidak pakai jilbab, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan, pemimpinnya bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda, 10 orang saja yang di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang dulu bertanggung jawab di hadapan Allah.
Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka aku lihat dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sultanun jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu, listrik mati di mana-mana, pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin itu kayak gitu, Pak. Pemimpin itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin itu kayak gitu. Gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja. Di rumah dinas, lagi lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara ayah? Boleh? Silahkan nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara. Sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah nak. Subhanallah, ini pemimpin takut menggunakan fasilitas, takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam khilafah Islamiyah. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak, takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang soleh, pemimpin yang zuhud, wara' dan tawakal pada Allah. Amin.